Ratusan nyawa pasien melayang akibat perbuatan seorang perawat. Pekerjaan mulia yang seharusnya menolong banyak nyawa agar sembuh dan selamat malah berubah sebaliknya. Kepolisian dibantu tim kedokteran sampai harus membuat satuan tugas khusus untuk membongkar kasus ini. Puluhan makam harus digali kembali dan ratusan data pasien dipelajari kembali untuk mencari bukti perbuatan sang perawat. Nama perawat itu adalah Nils Hugel. Dia adalah seorang Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Ruang IGD rumah sakit berubah jadi tempat mengerikan gara-gara tindakan seorang perawat. Perawat itu bernama Nils Hugel. Dia seorang perawat pria asal Jerman yang terkenal karena tindakannya menghabisi banyak nyawa pasien di rumah sakit. Loh kok bisa? Kasus ini adalah kasus yang menegangkan sekaligus tragis dan juga menghebohkan. Tapi sebelumnya, kita telusuri dulu latar belakang dari perawat pria yang bernama Nils Hugel ini. Nils Hugel lahir dari keluarga yang kebanyakan berprofesi sebagai perawat di rumah sakit. Ayahnya seorang perawat, bahkan neneknya pun berprofesi sebagai seorang perawat di rumah sakit. Sedangkan ibunya Nils bekerja sebagai seorang praktisi hukum. Ketika ditelusuri rekam jejak Nils Hugel ketika kecil, ditemukanlah fakta yang terbalik dari aksi keji yang dilakukannya saat dia dewasa. Nils ini tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sehat dan jauh banget dari yang namanya tindak kekerasan. Bahkan nih, keluarga Nils mendidiknya dengan penuh perhatian dan juga kasih sayang. Berdasarkan didikan dan asuhan seperti itu, Nils pun akhirnya memutuskan untuk menjadi perawat seperti ayah dan juga neneknya. Untuk teman-teman ketahui, mungkin di negara kita seorang pria yang berprofesi sebagai seorang perawat adalah hal yang kurang diminati. Tapi di negara-negara Eropa, profesi perawat bagi seorang pria itu adalah hal yang sangat-sangat wajar. Apalagi nih teman-teman, gaji seorang perawat di negara Eropa bisa mencapai 2,5 miliar rupiah dalam waktu 1 tahun. Udah pasti gaji yang begitu banyak itu menggiurkan. Tapi kerja sebagai perawat bukan tentang mendapatkan gaji yang besar. Menjadi seorang perawat adalah sebuah panggilan jiwa untuk merawat mereka yang membutuhkan perhatian khusus. Perawat adalah tenaga medis garda terdepan yang patut selalu kita hargai. Teman-teman, salam dan hormat saya buat teman-teman semua perawat yang selalu tulus dalam bekerja. Tapi ketulusan dan jiwa perawat itu ternyata nggak ada dalam dirinya Nils Hugel. Di balik profesi mulianya ada sosok monster dalam diri Nils Hugel. Awal karir Nils Hugel itu dimulai dari ICU di unit bedah jantung yang ada di klinik rumah sakit Oldenburg pada tahun 1999. Menurut catatan, gak ada sedikit pun kejadian aneh yang dilakukan Nils di tahun pertama dia bekerja. Tapi nih sesuatu mulai terjadi tahun 2001 ketika terjadi lonjakan meninggalnya pasien gara-gara cardiac arrest atau henti jantung secara mendadak. Analisa pun dilakukan oleh pihak klinik atas kejadian tersebut. Fakta yang ditemukan adalah banyak dari kasus pasien yang mengalami henti jantung itu terjadi ketika Nils sedang bertugas. Yang artinya adalah kejadian meninggalnya para pasien itu bersamaan dengan waktu dan jam ketika Nils menjalankan tugas jaga di klinik tersebut. Pihak rumah sakit langsung melakukan investigasi kejadian tragis yang dialami oleh para pasien. Ketika mengetahui hal ini, tiba-tiba aja nih Nils izin cuti sakit selama 3 minggu. Dan anehnya ketika Nils cuti hanya ada 2 orang pasien yang meninggal di ruangan ICU. Kondisi ini adalah penurunan yang sangat drastis dari meninggalnya pasien terjadi ketika Nils sedang nggak bekerja. Pihak rumah sakit mulai mencurigai Nils, tapi nggak ada bukti-bukti bahwa Nils telah ada pelaku dari semua kejadian itu.
Berdasarkan keputusan dari pihak rumah sakit pada saat rapat, Niels akhirnya dipindahkan ke klinik bedah jantung bagian anestesi atau bagian rumah sakit yang bertugas melakukan penggunaan obat penghilang rasa nyeri dan membuat pasien nggak sadar ketika dilakukan operasi. Lagi-lagi nih ada keanehan yang terjadi saat Niels bekerja di bagian anestesi. Nggak tahu gimana, tiba-tiba aja Niels terlihat selalu hadir saat nyawa beberapa pasien mengalami kondisi yang gawat. Keanehan dan kecurigaan itu diketahui oleh seorang dokter di klinik bedah jantung tempat Niels bertugas. Apalagi nih, saat itu banyak banget pasien yang mengalami kondisi gawat di bawah perawatannya Niels. Gejala hampir meninggal para pasien itu nggak bisa dijelaskan secara normal karena terjadinya secara tiba-tiba. Hal ini sudah pasti membuat pihak rumah sakit segera bertindak untuk segera memecat Niels walaupun Niels belum terbukti melakukan kesalahan. Hal ini dilakukan karena rumah sakit tempat Niels bekerja gak mau mengambil resiko atas nyawa pasien mereka. Dan keputusannya adalah Niels diberhentikan dari rumah sakit di Oldenburg tadi. Pada tahun 2002, Niels Vogel kembali bekerja di rumah sakit Delmenhorst dan disitulah kejahatan yang dia lakukan terbongkar. Awal ketahuan aksi kejahatan Niels itu hampir sama seperti di rumah sakit yang sebelumnya. Jumlah pasien yang mengalami gangguan jantung di rumah sakit itu tiba-tiba aja mengalami peningkatan yang drastis. Gak hanya itu, jumlah pasien yang mengalami perburukan tiba-tiba aja melonjak secara drastis. Belum lagi nih, di rumah sakit Delmenhorst banyak kejadian darurat di mana nyawa pasien tiba-tiba aja kritis. Dan ini terjadi ketika Niels sedang bertugas. Beberapa perawat dan dokter yang ada di rumah sakit mulai curiga sama Niels. Pada awalnya, Niels sempat dianggap sebagai perawat baru senior yang handal dalam merawat pasiennya. Awal terbongkar tindakan Niels adalah dari ditemukannya beberapa botol kosong obat jantung yang jarang digunakan oleh dokter. Ketika dia telusuri di rumah sakit tempat Niels bekerja, gak ada satupun dokter yang menggunakan obat itu. Bahkan nih, obat itu tidak terdaftar sebagai obat yang digunakan di rumah sakit tersebut. Dan obat itu dicurigai diselundupkan dari luar rumah sakit. Sampai tiba-tiba, suatu hari apa yang dilakukan Niels pun ketahuan. Niels kepergok sedang memasukkan obat tersebut ke dalam alat infus pasien yang sedang dirawat. Yang mergoki Niels lakukan itu adalah sesama perawat rumah sakit. Kehebohan pun terjadi. Niels dengan jelas tertangkap basah oleh sesama rekan kerjanya. Tindakan Niels cepat dihentikan oleh perawat dan keamanan rumah sakit. Apa yang terjadi kalau yang dilakukan Niels itu sempat masuk ke infusnya pasien? Yang terjadi teman-teman adalah kondisi pasien akan mengalami sekarat dan kemungkinan kecil bisa tertolong. Saat itu juga Niels Vogel pun ditangkap oleh kepolisian dengan tuduhan melakukan hal yang tidak sesuai dengan prosedur perawatan dan mengarah pada tindakan yang berbahaya. Setelah penangkapan, pihak rumah sakit pun bekerja sama dengan pihak kepolisian. Mereka membuka data pasien yang nyawanya nggak terselamatkan selama Niels bekerja. Seluruh data tersebut kemudian dipelajari dan diobservasi oleh tim kedokteran forensik untuk menguatkan bukti terhadap tindak kejahatannya Niels. Hasilnya teman-teman benar-benar mengejutkan. Seluruh pasien yang meninggal terindikasi akibat perbuatan yang dilakukan oleh Niels. Dan yang paling mengerikan adalah totalnya ada puluhan pasien yang meninggal di rumah sakit tempat Niels Vogel bekerja. Pemerintah Jerman langsung buat pernyataan bahwa ini adalah kasus yang sangat tidak terpuji dalam bidang medis dan sangat penting untuk diusut sampai tuntas. Saking pentingnya kasus ini, institusi medis dan hukum bekerja sama dengan kepolisian. Mereka membentuk satuan tugas khusus bernama Soko Cardio. Satuan tugas Soko Cardio bekerja untuk mengungkap bagaimana cara Niels melakukan tindakan berbahaya ketika dia sedang bekerja. Selain itu juga pencarian barang bukti dan data pasien yang sudah meninggal. Juga dilakukan interogasi teman kerja Niels di rumah sakit sebagai saksi. Dan juga kepastian jumlah korban yang nyawanya sudah dihabisi oleh Niels. Teman-teman tahu, ketika semua itu mulai terungkap, mulai ada titik terangnya, terhitunglah sementara nih ya, jumlah korban Niels itu mencapai 120 orang. Dan ini adalah tindakan keji yang benar-benar kelewatan. Niels awalnya dijatuhi vonis hukuman 5 tahun penjara. Ya, nggak salah, 5 tahun. Secara pribadi saya ngerasa vonis itu nggak adil karena Niels sudah sengaja atau menghilangkan banyak banget nyawa.
Masyarakat Jerman yang mengetahui kasus ini udah jelas, mereka sangat marah dan menuntut hukuman yang lebih untuk Nils Hogel. Gimana mungkin seorang perawat yang harusnya membantu menyembuhkan orang sakit tapi malah melakukan kejahatan dengan cara melenyapkan nyawa pasiennya, dan dia hanya mendapatkan hukuman 5 tahun. 5 tahun loh. Oke, tahan dulu, kita jangan emosi, tarik napas, minum air putih dulu dan kita tenang. Oh ya, saya sarankan ya teman-teman untuk minum cukup air putih setiap harinya minimal 2 liter. Saya juga mau minum dulu entar. Oke, udah tenang ya. Mari kita lanjut. Menjalani hukuman tahanan 5 tahun itu justru memudahkan Satuan Tugas Khusus Sokokardio untuk lebih melakukan penyidikan pada Nils dengan cara melakukan wawancara dengan Nils secara intensif. Ketika dilakukan penyelidikan lebih lengkap, Nils pun mengaku bahwa dia melakukan 5 kasus tambahan penghilangan nyawa pasien yang belum terungkap. Ketika investigasi semakin gencar dilakukan, Nils pun kembali mengaku bahwa dia melakukan 30 kasus penghilangan nyawa pasien ketika bekerja di rumah sakit Delmenhorst yang belum terungkap. Jadi totalnya ada 35 kasus tambahan penghilangan nyawa yang diakui oleh Nils ketika dia di penjara. Tapi teman-teman, keterangan Nils itu nggak konsisten soal jumlahnya. Di awal dia mengaku kurang lebih nyawa yang saya hilangkan itu ada 100. Kemudian berubah lagi, ya kira-kira 43 orang lah. Akhirnya dia mengaku, saya nggak ingat berapa jumlah pastinya. Tim investigasi mencurigai jumlah korban Nils itu bisa mencapai ratusan orang lebih selama dia bekerja. Tim dokter forensik Satuan Tugas Khusus Sokokardio membongkar kembali data meninggalnya pasien dari tahun 1999 sampai tahun 2005, tahun masa bekerja Nils sebagai perawat. Mereka juga melakukan penggalian makam jasad-jasad yang meninggal dalam kondisi yang mencurigakan akibat perbuatannya Nils. Penggalian makam ini penuh dengan kejadian mengejutkan yang ternyata membuka lebih banyak lagi bukti-bukti mengerikan yang digunakan untuk menjerat Nils agar mendapat hukuman yang maksimal. Dan benar aja, banyak mantan pasien Nils Hogel yang wafat dengan kondisi yang mencurigakan. Jasad yang sudah dikubur pun digali ulang untuk mencari bukti tindak kejahatan yang dilakukan oleh Nils. Dengan pekerja sangat serius, Satuan Tugas Khusus Sokokardio melakukan penggalian gak hanya di Jerman, tapi sampai Polandia dan juga Turki. Karena ada beberapa jasad mantan pasien Nils yang dikuburkan di negara lain. Hasilnya adalah jumlah korban Nils lebih dari yang diperkirakan sampai mencapai ratusan korban. Akibat semua tindakan yang tidak punya rasa kemanusiaan sama sekali, Nils Hogel kemudian dijuluki sebagai monster yang menghabisi nyawa ratusan pasiennya sendiri. Ahli psikologi forensik yang bertugas untuk mempelajari kasus ini mengatakan kalau Nils itu adalah seseorang yang pintar berbohong dan mampu memanipulasi perbuatan buruknya. Semua bukti-bukti itu telah terkumpul dan dinyatakan sah di depan hukum. Tapi pertanyaannya teman-teman, apa sih sebenarnya motif dibalik tindakan kejam Nils Hogel? Kenapa kok dia sampai tega melakukan hal seperti ini? Ternyata tujuannya adalah Nils itu ingin tampil sebagai pahlawan ketika menyelamatkan nyawa pasiennya. Cara yang dilakukan adalah Nils membuat masalah dengan kesehatan pasiennya. Kemudian Nils melakukan penyelamatan pada pasiennya gara-gara masalah kesehatan yang dia lakukan sendiri. Di ruang pengadilan, Nils pun diberi kesempatan bicara oleh hakim. Dengan suara lirih, gemeteran, terbata-bata, Nils pun mengakui sesuatu yang justru membuat keraguan dari banyak sekali orang. Apa aja yang dia akui di depan ruang sidang? Ada berapa total jumlah korban dan nyawa yang sudah dihabisi oleh Nils? Dan berapa lama hukuman yang akhirnya diterima oleh Nils? Fakta lengkap dari kasus ini seperti proses penggalian makam pasien korban Nils, temuan forensik dari tubuh jasad korban Nils, hasil otopsi dari para korban, juga sindrom apa yang membuat Nils melakukan hal sejahat itu, akan saya bahas di video kedua tentang kasus ini. Akan saya bahas secara khusus di channel membership YouTube. Kalau teman-teman berminat, teman-teman bisa menontonnya dengan bergabung di channel khusus membership. Teman-teman, pesan saya tentang kasus ini adalah apapun kondisinya, kita harus tetap waspada. Kita berhak untuk menanyakan obat apa yang diberikan kepada kita ketika kita dalam kondisi pengobatan.
Tanya sejelas mungkin apa kegunaan obat tersebut. Kita boleh kok bertanya dan mengetahui pengobatan apa yang dilakukan pada diri kita. Tetap jaga kondisi kesehatan, tetap bahagia dan doa saya selalu untuk kebaikan kita semua.